Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual ya untuk zodiak berelemen tanah ya atau earth sign Capricorn, Taurus Virgo untuk periode Maret 2024 ya. Dimana pesan ini dimana pesan yang aku sampaikan ini ya ada pesan healing, motivasi, afirmasi, ya, wisdom message, angel message, dan juga pesan semesta, hal-hal apa yang mungkin bisa kamu hindari atau hal-hal apa yang bisa kamu lakukan ya di bulan Maret ini. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun aku tujukan untuk earth sign ya, zodiak berelemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo, tetapi belum tentu resonate buat semua earth sign. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, yang pertama aku akan menyampaikan untuk angel terapi healing. Ya. Sakral Chakra. You are highly sensitive to chemicals, addictive, processed foods, and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh item, situation, and relationships. Jadi, kamu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap bahan-bahan kimia, zat-zat adiktif, makanan yang diproses atau makanan instan, dan juga energi di sekitar kamu. Nah, maka kamu mesti respect ya dengan sensitivitas yang kamu miliki dengan cara avoiding harsh item, menghindari hal-hal yang bisa menyakitimu, menghindari situasi yang toksik dan juga hubungan yang toksik ya, karena kamu sangat peka. Nah, hindari sementara bahan-bahan kimia ya, zat-zat adiktif yang membuat ketergantungan seperti drugs, rokok, alkohol, kemudian makanan-makanan yang diproses. Nah, ini untuk kesehatan kamu ya, karena kamu sangat sensitif dan juga kamu sangat sensitif bisa merasakan energi yang ada di sekitar kamu ya. Jadi ketika di sekitar kamu ada yang lagi depresi, ada yang lagi sedih, ada yang lagi stres ya, lagi galau. Nah, itu kamu akan sangat peka dan bisa menyerap energi mereka. Nah, makanya hindari situasi toksik. Nah, sama halnya ketika kamu menjalani hubungan toksik ya, karena kamu sangat sensitif, otomatis rasa sakit itu lebih gitu ya, lebih dalam dari mereka yang mungkin nggak terlalu sensitif. Jadi kamu hindari ya hal-hal yang menyakitkan, yang menyakitimu, makanan yang tidak sehat, bahan-bahan kimia, zat-zat yang bikin ketergantungan ya, dan juga situasi toksik hindari dulu. Oke, jadi itu untuk terapi healingnya. Kita lanjut untuk pesan spiritual ya. Pesan spiritual untuk sign Capricorn, Taurus, Virgo periode Maret 2024. Oke. Yang pertama, Anna, Grandmother of Jesus ya. Ibu Anna, Mother Anna ini adalah salah satu Ascended Master atau leluhur suci ya, yang dulunya beliau ya manusia biasa seperti kita ya, tapi karena kewaskitaannya ya sehingga
ketika sudah tiada, beliau menjadi Ascended Master atau leluhur suci. Nah, beliau ini mengirimkan ya atau menebarkan cahayanya, kemudian juga menguatkan kamu, menebarkan cahayanya untuk menguatkan kamu ya, dimana dalam perjalanan hidup ini kita tidak bisa hindari takdir ya. Di sini aku dapat kata-kata divine plan ya. Ada rencana-rencana ilahi buat kamu ya, earth sign, yang mungkin nggak selalu seperti harapan ya, nggak selalu seperti harapan kita ya. Namanya udah takdir ya, ada hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita, yang kita nggak bisa rubah ya. Ibaratnya kita udah hati-hati, kita udah antisipasi banget ya, tapi ada hal-hal yang itu bisa kita antisipasi, ada yang pasti tetap terjadi kalau memang udah jalannya takdir. Nah, di sini leluhur suci, terutama Mother Ana, mengirimkan cahayanya untuk menguatkan kamu ya, atas apapun yang kamu terima atau takdir apapun ya yang kamu terima di sepanjang bulan Maret ini ya. Oke, next. Ya. Imrama, where are you being called to journey to? Nah, sepanjang perjalanan spiritual kamu di bulan Maret ya, kamu menuju kemana, kamu ingin kemana, kamu harus kemana. Nah, ini akan ada petunjuk atau panggilan ya. Jadi misal nih kamu merasa mendapatkan firasat mimpi gitu, bahwa kamu harus datang ke suatu tempat. Nah, atau kamu harus melakukan suatu aktivitas ya. Misal kamu bermimpi memberi makan gitu ya kepada anak yatim. Nah, itu bisa jadi salah satu petunjuk, itulah yang mesti kamu lakukan ya. Itulah panggilan spiritualmu di bulan Maret ini, dengan membantu memberi makan kepada anak yatim. Atau misal nih kamu mendapatkan seperti bisikan gitu ya, bahwa kamu mesti kayaknya kamu tergerak ya untuk pergi ke suatu tempat ya, mungkin ke suatu tempat sakral atau ke tempat ibadah gitu. Nah, ternyata di situ kamu bertemu dengan seseorang yang dimana orang-orang yang kamu temui itu, atau seseorang yang kamu temui ternyata memberikan kamu banyak pencerahan ya. Nah, artinya kamu dituntun, semua terjadi, nggak ada yang kebetulan, karena ada yang menuntun kamu ya. Oke, jadi itu untuk pesan yang kedua. Yang ketiga ya, Lemuria, creating heaven on earth, it's happening ya. Jadi untuk merasakan surga ya, bisa ketika kita masih hidup dan berada di bumi ini, dan kamu bisa menciptakan surga itu, dan itu bisa terjadi. Nah, bagaimana caranya? Ya, otomatis kamu mesti menciptakan kedamaian ya dalam dirimu, menghindari konflik, menghindari masalah, benar-benar menikmati hidup ya, nggak cari-cari masalah, nggak bikin-bikin masalah. Nah, kamu bisa menciptakan surga di bumi ini, dimana kamu berpijak ya. Artinya surga itu ya ketenangan, kedamaian, dimana kita selalu bersyukur, merasa dicukupkan, kita nggak cari-cari masalah, kita nggak menambah masalah baru. Kemudian ya kita nggak cari musuh ya, kita memaafkan, kita mengikhlaskan, ya sudah menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, let it flow, mengalir ya, kamu bisa menciptakan surga itu ya. Oke, selanjutnya untuk pesan semesta ya, hal-hal yang mungkin mesti kamu antisipasi atau kamu hindari, atau hal-hal yang bisa kamu lakukan di bulan Maret ya, untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo.
Oke, wow, the lovers ya. Persen kamu akan terkoneksi dengan soulmate ya. Nah, soulmate kamu ini bisa memang pasanganmu saat ini, jadi hubunganmu dengan pasanganmu akan makin harmonis ya. Bisa juga kalau misalkan kamu single nih atau jomblo ya, kamu dipertemukan ya dengan cinta sejatimu di bulan Maret ini ya. Atau soulmate ini tidak selalu tentang percintaan ya, bisa ini hubungan atau koneksi soulmate kamu dengan sahabatmu, kemudian kamu dengan orang tua ya, atau kita dengan anak atau sama saudara ya. Jadi yang mesti dilakukan ya, ketika seseorang memberikan cinta cinta kepada kita atau memberikan ketulusan ya, kita juga melakukan hal yang sama ya. Atau kita sih nggak perlu nunggu karena kita balas budi terus kita memberikan cinta kita ya, ketulusan kita enggak ya. Ya udah, lakukan aja, berbagi, memberikan energi cinta dengan ketulusan dan tidak perlu mengharapkan imbalan apapun ya. Itu yang namanya true love ya. Kalau kita berharap orang tersebut mencintai kita balik ya, namanya bukan true love ya. Kita jadi obsesi, kita jadi ada ambisi. Jadi berikan saja, karena apa? Balasan kebaikan kita, cinta dan ketulusan itu nggak selalu dari orang yang sama ya. Bisa jadi ketika ada seseorang itu ternyata ibaratnya dia ini ya, tidak memberikan feedback yang sama ya, pasti akan ada orang-orang yang bisa memberikan kamu cinta dan ketulusan ya. Oke. Air of Wands tentang komunikasi. Jika kamu merasa ada unek-unek ya, lebih baik kamu sampaikan, bicarakan dari hati ke hati ya. Atau jika kamu ingin menyampaikan, ungkapkan aja ya, jangan ditahan-tahan. Nah, orang lain nggak selalu bisa mengerti isi hati kita atau batin kita. Jadi kita mesti ngomong ya, kita mesti bicara ya. Jangan sampai ya, terkadang ada begini, kita tiba-tiba ngediemin seseorang ngambek. Ketika kita ditanya, ya pikir aja sendirilah. Dalamnya hati orang kan kita nggak tahu ya. Jadi kamu mesti ngomong ya. Dan jika ada kesalahpahaman, lakukan klarifikasi ya. Memang sih terkadang ada kalanya kita kayak ya udah diam aja, biarkan masalah berlalu gitu ya. Tapi di sini ada pesan, lakukan dulu klarifikasi, penjelasan. Jika lawan kita nggak bisa menerima, nggak percaya dan lain sebagainya, udah, yang penting kita udah ngomong sejujurnya ya. Oke. Kemudian Ten of Cups. Jika kamu memang sudah berkeluarga, sempatkan waktu untuk keluarga kamu, suami, istri, anak ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena ketika kamu masih punya waktu, kamu masih punya energi ya kan, bahkan kamu punya materi, kamu malah lebih mementingkan dirimu sendiri dengan bersenang-senang sama teman-teman, atau mungkin kamu punya apa ya istilahnya, punya affair di luar rumah. Kalau kamu udah berkeluarga ya, kamu punya affair di luar rumah dan malah kamu lebih asik atau lebih sering dengan pilihan lain yang di luar rumah itu, sedangkan pasangan di rumah dan anak-anak benar-benar menanti perhatian dan kasih sayang kamu. Nah, luangkan ya, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari ya, ketika kamu udah kehilangan perhatian anak-anak sudah tidak menghargai kamu lagi ya, karena sebagai orang tua mungkin juga
kamu jarang meluangkan waktu buat mereka, nah jangan sampai ada penyesalan ya. Kemudian ya, jika memang kamu masih single ya, mungkin kamu merantau atau kamu udah ngekos sendiri keluar dari rumah, atau kamu merasa udah mandiri, jadi kamu lebih asik sama teman-teman circle kamu atau dengan pekerjaan kamu ya. Nah, tetap luangkan waktu ya untuk spend time untuk family time ya, menghabiskan waktu bersama keluarga ya, karena keluarga itu, kasih sayang keluarga itu bisa menjadi healingnya kita ya, penguat kita, pondasi spiritual kita ya, karena ya cinta keluarga itu tulus ya, walaupun kita kadang sering ada mendengar ya tentang hubungan yang nggak harmonis ya antara anak dan orang tua atau keluarga, tapi aku rasa itu jarang banget ya. Nah, supaya itu terjadi harmonis ya, kamu yang mesti lebih care ya sama keluarga. Oke. Kemudian Six of Pentacle, ada rezeki lebih ya, ada keberuntungan dalam hal materi. Maka di sini kamu juga disarankan untuk berbagi ya, bersedekah, berbagi, membantu sesama. Nah, yang seperti pesan yang mana tadi? Oh, tentang ini ya, journey ya. Tadi sempat aku spill, mungkin kamu dapat apa mimpi gitu ya, memberi makan. Nah, ternyata di sini kamu memang ada rezeki ya. Jadi bersedekah ya, disarankan untuk bersedekah. Oke. Yap. Five of Pentacles ya. Ini kartu karma. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup kita ya sebenarnya adalah hasil dari perbuatan kita sendiri ya. Jadi dengan munculnya kartu ini, Five of Pentacle ini kartu karma ya, semesta mengingatkan lagi ya, untuk setiap kita bertindak itu mesti pikirkan efek sampingnya. Apakah menyakiti orang lain, apakah merugikan orang lain, apakah mengecewakan orang lain ya, atau merebut hak orang lain. Nah, di sini diingetin bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan kita bayar ya, entah dalam waktu dekat atau masih lama ya. Tapi seringkali kita mendengar karma is real, karma itu ekspres. Nah, ini sebagai pengingat ya, bukan berarti kamu nih mau dapat karma, enggak ya. Ini lebih ke pengingat aja. Ini kan pesan spiritual ya, lebih ke pengingat aja untuk ya, kita sebagai manusia biasa pasti nggak luput ya namanya dari kesalahan, hilaf, ego ya kan, ego, obsesi, ambisi, tapi at least meminimalisasi itu ya. Jadi lebih banyak menanam karma baiknya daripada karma buruknya. Kalau yang sudah berlalu, sudah terlanjur ya, past cannot change ya, masa lalu nggak bisa dirubah ya, tetap kita harus membayarnya, entah nanti, entah besok atau di masa depan. Tapi at least mulai sekarang kita mulai sesuatu hal yang baru dengan lebih sering untuk menanam karma baik ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Next, untuk wisdom message ya, pesan bijak untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo periode Maret ya. Yap. At 50 ini tentang kegigihan, kerja keras ya. I accept that challenges are the best way to learn. Jadi aku menerima bahwa tantangan-tantangan yang ada, hambatan-hambatan yang ada justru adalah jalan yang terbaik aku belajar ya.
Bayangkan ketika kita lempeng aja ya, nggak ada masalah, otak kita nggak bekerja ya, kita jadi apa namanya, mati gaya, mati ide gitu ya. Tapi ketika kita dipertemukan dengan hambatan, dengan tantangan, bukan berarti Tuhan nggak sayang, justru dari situ kita akan dipaksa untuk berpikir, mencari solusi. Akhirnya apa? Ide-ide brilian keluar, ya kan? Akhirnya dari kesalahan-kesalahan atau kehilafan kita bisa belajar, kita jadi lebih pintar. Nah, kedepannya ketika masalah-masalah atau hambatan yang datang sama, atau at least mirip-mirip gitu ya, atau walaupun masalahnya nggak sama, tapi mental kita ini udah dikuatkan karena kita udah banyak belajar. Nah, ya, jadi pesan bijaknya adalah menerima bahwa tantangan, hambatan yang pernah kita rasakan itu adalah cara terbaik untuk belajar ya. Oke, next untuk angel message ya. Pesan malaikat untuk Capricorn, Taurus, Virgo di bulan Maret 2024 ya. Oke. Opportunity and change. Di bulan Maret ini akan ada banyak peluang-peluang ya, kesempatan-kesempatan di semua aspek kehidupan, atau mungkin di salah satunya mungkin ada di bisnis, karir, pekerjaan, keuangan ya, ada jalan untuk mencari rezeki, ada kesempatan, atau bahkan mungkin di percintaan dipertemukan dengan jodoh, ada kesempatan nih, ada the lovers ya, soulmate ya. Dan untuk hubungan kamu yang sedang tidak harmonis ya dengan siapapun, ada peluang kesempatan untuk bisa diperbaiki ya. Encing itu tadi kayaknya aku udah spill juga, ada hal-hal yang nggak bisa kita rubah di luar kendali kita ya, dimana di bulan Maret ini jika memang ada hal-hal yang berubah ya, entah itu perubahan dalam pekerjaan, bisnis, ada peraturan pemerintah mungkin ya, atau keadaan cuaca, atau hubunganmu dengan seseorang, keuangan ya, whatever ya, apapun itu, ada yang memang kita mesti terima, mau nggak mau, ikhlas dan dijalani. Ada yang kita masih bisa revisi atau perbaiki ya. Tapi satu hal yang pasti, perubahan itu mau positif mau negatif, itu semua selalu ada pelajaran di balik itu dan ada hikmahnya. Jadi kita mesti terima. Oke, itu untuk pesan malaikatnya. Yang terakhir untuk afirmasi ya. Afirmasi untuk earth sign. Capricorn, Taurus, Virgo yang bisa kamu ucapkan ya. Afirmasi itu diucapkan di bulan Maret ini. Oke. Wellness. Wow, ini sinkron dengan sakral chakra tadi itu ya. Ada tentang menjaga kesehatan ya. My body is a temple. Ya, tubuhku ini ibarat seperti kuil atau candi. Nah, otomatis harus disayang-sayang ya, harus dijaga. The love I have for my body is growing more and more. It is the temple of my soul and must be treated well. Jadi satu hal yang aku cintai, yang aku sayangi, bahwa aku mempunyai tubuh yang selalu bertumbuh ya, lagi dan lagi. Nah, ibaratnya seperti kuil ya, aku harus merawat dan memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan merawatnya dengan baik ya. Oke. So, ini untuk pesan yang bisa aku sampaikan ya, pesan spiritual untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo periode Maret ya.
Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.